Kita semua tahu, entahkah saudara mau menerima atau menyangkalnya, kita semua tahu ada kekekalan. Betul? Masih gak yakin? Nah, buktinya apa? Ada kekekalan. Kalau saudara manusia yang normal ya, pasti gak pengen mati. Pengennya hidup terus. Pengennya gak mati-mati. Misalnya saudara sakit, saudara akan usaha supaya saudara bisa sehat lagi. Kalau bisa gak mati. Kerja keras, banting tulang, tarik urat, cari duit sudah banyak. Kalau sakit keras, saudara rela membayar berapapun permintaan dokter. Yang penting bisa hidup. Nah, ini membuktikan apa? Di dalam saudara ada nilai hidup, ada kekekalan. Saudara pengen hidup terus. Contoh lain, kalau saudara beli barang nih. Saudara pengen kalau barang itu awet. Nah, betul nggak? Saudara nggak pikir ini, aduh aku beli barang ini, mudah-mudahan 2 hari lagi rusak. Nah, itu namanya dablek. Walaupun saudara beli yang murah MIC, tahu nggak? Yang nggak tahan lama MIC. Tahu MIC? Made in China. Saudara pengen itu tahan lama, nggak rusak-rusak. Padahal saudara belinya 99 sen. Ada dalam hati saudara, pengen supaya barang itu nggak rusak. Ya biasanya ngomong sama pribadi, menjelaskan tentang Tuhan, menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Mereka bilang, ya, saya juga percaya Tuhan. Kalau kita tanya, percaya Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan. Tuhan yang mana? Ya pokoknya ya Tuhan sang penciptalah. Yang pencipta alam semesta itu aku percaya. Ya, tapi yang mana? Siapa namanya? Ya, gak jelaskan Tuhan itu roh. Aku kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. Inkarnasi secara konkret. Roh menjadi darah dan daging. Abstrak menjadi konkret. Kristus memperkenalkan Allah yang sejati. Dan menjelaskan kepada kita apa makna kekekalan yang sejati. Inilah, dan hanya melalui Yesus Kristus yang bangkit itulah manusia boleh mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Saya pernah baca cerita sepasang suami istri, ya sudah menikah cukup lama, lebih 10 tahun. Ya, suatu pagi ketika mereka makan pagi bersama, sang suami terus memandangi istrinya. Memandangi dengan mata yang hampir tidak berkedip. Melihat wajah istrinya, melihat seluruh posturnya. Cukup lama, istrinya lama-lama lihat suaminya kok agak aneh ya. Dan grogi juga dipandang begitu, dengan rasa kagum. Lalu istrinya bertanya, mas kamu ada apa sih? Kok matamu lihat aku seperti itu? Lalu suaminya bilang, istriku, semakin hari kau semakin cantik saja. Semakin menarik. Membuatku terkagum-kagum. Setiap kali melihatmu, ada rasa syukur dalam hatiku. Lalu istrinya mengatakan, oh begitu, sambil tersipu. Istrinya mengatakan, kalau begitu kita bakalan masuk surga berdua dong. Loh, maksudmu apa? Kata suaminya. Kita berdua pasti masuk surga. Iya, kok kamu tahu sih? Gini loh mas, nenekku pernah bilang, bahwa orang yang bersyukur dan orang yang bersabar, itu nanti pasti masuk surga. Nah, kamu itu kan bersyukur, punya istri yang cantik jelita seperti aku. Sedangkan aku ini bersabar, punya suami yang welek kayak kamu. Berduanya ketawa. Saudaraku, lepas dari humor sindiran istri kepada suami. Poin saya adalah, saudaraku, untuk masuk surga, tidak tergantung karakter syukur atau sabar atau karakter apapun. Atau usaha dan perbuatan apapun, tidak. Itu bukan syarat masuk surga. Neneknya si istri salah. Injil Yohanes 3:16 sangat jelas mengatakan bahwa hanya mereka yang percaya kepada Anak Tunggal Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini, datang dari surga, turun ke dunia, yang menunjukkan kasih Allah yang maha besar, maha mulia itu. Hanya mereka yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau saudara hari ini pakai jam tangan yang harganya $20, atau saudara pakai jam tangan yang harganya $2.000, saudara, kedua jam itu menunjukkan waktu yang sama, bukan? Nggak ada bedanya. Kalau saudara hari ini pakai tas yang harganya $15 atau dompet yang $15, dan saudara pakai tas atau dompet yang harganya $5.000, nggak banyak beda ketika saudara memakai tas itu menyimpan barang-barang di dalam tasmu. Sama, fungsinya sama, tas itu. Ketika saudara tinggal di rumah yang besarnya 50 meter persegi, atau saudara tinggal di rumah yang
5.000 meter persegi. Sama-sama di rumah itu ada konflik keluarga, ada kesepian, ada kesusahan, ada masalah-masalah yang saudara akan alami. Sama. Kalau saudara hari ini berpenampilan cakep, ya, make up, pakaian mewah, dan lain sebagainya, saudara seperti bintang film lah. Dengan penampilan saudara biasa-biasa saja, kayak Pak Edi lah. Sama aja saudara. Sama aja. Tetap kita itu butuh sehari makan 3 kali. Ya kan? Bisa lapar, bisa sakit, bisa stres, bisa susah, bisa mati. Saudara terbang dengan kelas ekonomi dibandingkan terbang dengan kelas bisnis. Sama-sama tiba. Dan kalau ada kecelakaan, mungkin sama-sama juga mati. Saudara nangkep nggak makna ilustrasi ini? Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh harta, benda, rumah, kekayaan, kemewahan, dan apapun yang kau miliki dan apapun yang kau usahakan. Kebahagiaan sejati itu tergantung apakah engkau mendapatkan jaminan hidup kekal. Kepastian dosamu diampuni, dan kepastian kamu menerima hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menentukan kebahagiaan yang sejati.